Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Dewi Wulan Agustin dengan nomor NIM 430402000006. Nah, di sini nanti aku akan menjelaskan sedikit mengenai sistem saraf perifer. Di video ini nanti akan dijelaskan mengenai sistem saraf, kemudian saraf perifer, kemudian saraf somatik, dan yang keempat akan dijelaskan mengenai sistem saraf otonom. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem saraf pusat atau CNS yang meliputi otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang, dan yang kedua ada sistem saraf perifer atau PNS. Sekarang kita lanjut ke pembahasan saraf perifer. Saraf perifer ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik itu berinteraksi dengan lingkungan eksternal, seperti membawa sinyal sensori untuk merasakan sentuhan melalui kulit, mendengar, otot rangka, dan penglihatan juga. Nah, untuk sistem saraf otonom sendiri, itu tuh bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur lingkungan internal tubuh yang fungsinya adalah mengatur organ tubuh bagian dalam seperti jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas saraf somatik terlebih dahulu. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Nah, proses saraf somatik ini dipengaruhi oleh kesadaran. Sistem saraf somatik tadi ada saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial itu terdapat 12 pasang saraf muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besarnya tersusun dari serabut sensorik dan juga motorik. Nah, untuk saraf spinal terdapat 31 pasang yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik yang membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui neuron eferen. Nah, di slide ini itu terdapat gambar saraf kranial. Tadi terdapat 12 pasang, dapat dilihat jelas, dimulai dari pasangan pertama, pasangan satu. Nah, itu untuk di atas kemudian terdapat gambar saraf spinal dengan 31 pasang saraf merah penghubung saraf itu sensori, dan untuk yang biru itu motor. Sekarang kita lanjut ke sistem saraf otonom. Untuk saraf yang pertama, pasangan yang pertama itu ada sensori hidung, kemudian yang kedua dan sensori mata. Kemudian terlihat di sini bagian ketiga ini motorik sama mata, berhubungan dengan mata. Kemudian di sini ada juga pasangan ke-10, pasangan saraf ke-10 ini ada motorik dan juga sensori yang berhubungan dengan organ dalam seperti hati, terus bronkiolus, trakea juga ada. Nah, untuk pasangan terakhir ke-12 itu motorik di daerah mulut, begitu. Nah, di slide selanjutnya ini ada gambar saraf spinal, dibagi menjadi 31 pasang. Nah, ternyata ini masih dibagi lagi, ada C1 sampai C5 itu cervical plexus, kemudian bagian bawahnya ada brachial plexus. Nah, untuk T12 sampai S5 itu ada lumbocastral plexus. Selanjutnya dibagi, ini ada ini dari samping ya, ada cervical nervus itu C1 sampai 8, theoretic nervus itu T1 sampai 12, lumbar nervus itu L1 sampai 5, dan sacral nervus itu S1 sampai 5. Dan untuk bagian bawah itu sosacial nerve. Nah, itu bagian-bagian dari saraf spinal.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Sekarang kita lanjut ke sistem saraf otonom. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saraf otonom. Nah, saraf otonom ini berfungsi dalam mengatur organ tubuh pada bagian dalam, seperti jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, hati, dan juga yang lainnya. Sistem saraf otonom atau bisa disebut juga dengan ANS ini bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur lingkungan internal tubuh. Jadi bagian dalam tubuh ini diatur oleh saraf otonom. Nah, saraf otonom ini terdiri dari saraf aferen yang membawa sinyal sensori dari organ internal ke saraf pusat dan juga membawa sinyal motorik dari saraf pusat ke organ internal. Nah, di sistem saraf otonom ini tuh memiliki dua jenis saraf eferen. Nah, jenis saraf eferen yang pertama itu ada saraf simpatis. Saraf simpatis ini adalah saraf yang memproyeksikan dari saraf pusat ke daerah lumbal atau bagian dalam dan juga toraks itu di daerah dada dari sumsum tulang belakang. Saraf simpati ini mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Jadi saraf simpati ini tuh mengontrol respon kita terhadap suatu ancaman gitu. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada saraf parasimpatis. Saraf simpatis ini adalah saraf yang menonjol dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol homeostatis dari tubuh saat tidur dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan juga cerna tubuh. Jadi ketika kita tidur, sistem saraf yang mengontrol tubuh kita itu bernama saraf parasimpatis. Nah, saraf ini tuh juga untuk mengontrol istirahat dan juga sistem pencernaan dalam tubuh kita juga. Pada fungsi saraf simpatis dan juga parasimpatis ini tuh menekankan pada 3 prinsip penting. Yang pertama yaitu saraf simpatis itu merangsang, mengatur dan juga memobilisasi sumber energi di dalam situasi yang mengancam. Sedangkan parasimpatik itu bertindak untuk menghemat energi. Jadi kalau saraf parasimpatik itu tuh gunanya untuk menghemat energi kita, sedangkan parasimpatik itu tuh gunanya untuk mengatur, merangsang, memobilisasi sumber energi. Kemudian yang kedua, setiap organ target otonom menerima masukan simpatis dan parasimpatis yang berlawanan, dan aktivitasnya dikendalikan oleh tingkat relatif aktivitas simpatis dan juga parasimpatis. Jadi saraf simpatis dan parasimpatis ini tuh otonomnya itu berlawanan, tidak searah. Untuk yang ketiga itu perubahan simpatis merupakan indikasi gairah psikologis, sedangkan perubahan parasimpatis merupakan indikasi relaksasi psikologis. Oke, penjelasan saya sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.